Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA hari ini di dalam bab pewarisan sifat. Pertama, coba perhatikan diri kamu sendiri. Terus ingat-ingat kira-kira apa sih bagian dari diri kalian yang mirip dengan orang tua kalian. Oke, sekarang kita masuk dulu ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah nantinya kalian mampu mengidentifikasi materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Yang kedua adalah nantinya kalian mampu menjelaskan hukum pewarisan sifat menurut Mendel. Dan yang ketiga adalah nantinya kalian mampu menganalisis mekanisme pewarisan sifat pada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita hari ini dari yang pertamanya itu penyusun materi genetik. Proses pewarisan sifat pada makhluk hidup ditentukan oleh materi genetik. Materi genetik tersusun atas kromosom, asam nukleat yaitu berupa DNA dan RNA, serta gen. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas dua komponen molekul yaitu protein serta asam nukleat yaitu tadi berupa DNA dan RNA. Kromosom itu sendiri terdapat di dalam sel, tepatnya adalah berada di dalam nukleus atau inti sel. Di dalam kromosom terdapat DNA dan RNA. DNA ini suatu molekul yang sangat panjang dan umumnya terdiri atas ratusan bahkan ribuan gen. DNA dapat membentuk RNA yang berfungsi di dalam sintesis protein. RNA sendiri merupakan rantai tunggal yang fungsinya berkaitan erat dengan sintesis protein. Sementara gen itu terdapat di dalam DNA yang terdapat di dalam kromosom ya. Jadi DNA yang membawa informasi genetik berupa basa-basa nitrogen, segmen DNA tertentu akan mengkode sifat-sifat tertentu. Nah, segmen-segmen DNA tersebut yang dinamakan dengan gen. Gen ini berfungsi untuk mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi gen ini yang sangat berperan penting di dalam pewarisan sifat. Oke, sekarang kita bahas dulu tentang struktur dan bentuk kromosom. Untuk strukturnya dapat dilihat pada gambar. Untuk bagian-bagian penting dari kromosom itu sendiri adalah yang pertama adalah yang namanya kromonema. Ini merupakan pita berbentuk spiral yang berada di dalam kromosom. Kromonema itu dibungkus oleh matriks. Yang kedua adalah sentromer. Ini merupakan daerah konstriksi atau pelekukan di sekitar pertengahan kromosom. Pada sentromer itu terdapat kinitokor yang merupakan tempat pelekatan benang-benang spindle selama pembelahan inti dan berperan mengatur pergerakan kromosom selama pembelahan sel. Yang terakhir adalah satelit. Ini merupakan bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatid. Kemudian tentang bentuk kromosom. Ini berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah telosentrik, apabila sentromernya terletak di ujung kromosom sehingga kromosom hanya memiliki sebuah lengan. Yang kedua adalah akrosentrik, jika sentromernya terletak di dekat ujung kromosom sehingga kedua lengan kromosom tampak sangat berbeda, yang satu panjang, yang lainnya pendek. Yang ketiga adalah submetasentrik, apabila sentromernya terletak mengarah ke salah satu ujung kromosom sehingga kedua lengan kromosom tidak sama panjang. Dan yang terakhir adalah metasentrik, apabila sentromernya terletak di tengah-tengah kromosom. Kromosom di dalam tubuh manusia dibedakan menjadi dua, yaitu autosom atau kromosom tubuh dan gonosom atau kromosom kelamin. Kromosom tubuh ini menentukan ciri-ciri tubuh. Kemudian berjumlah 22 pasang atau 44 buah. Sementara gonosom itu menentukan jenis kelamin. Jumlahnya sepasang. Laki-laki memiliki gonosom XY dan perempuan memiliki gonosom XX. Nah, kemudian selanjutnya cara penulisan formula kromosom. Misalnya kita ingin menulis formula kromosom pada sel tubuh ayam. Lihat pada tabel di nomor 1, yaitu ayam sel tubuh, jumlah kromosomnya ada 78 buah atau 39 pasang. Pada ayam jantan itu cara penulisannya adalah 38 AA plus XY ya. XY tadi adalah untuk jenis kelamin jantan. Atau jika kita ingin menuliskan jumlah semua kromosomnya itu tidak dalam bentuk pasangan, maka akan ditulis 76A plus XY itu pada ayam jantan. Kemudian pada ayam betina itu jika kita ingin menuliskan dalam bentuk pasangan maka 38AA plus XX atau 76A plus XX. Jadi ingat, kalau dia dalam bentuk pasangan kita menulis jumlah kromosomnya maka A-nya itu ada 2. Sementara jika kita menulisnya tidak dalam bentuk pasangan maka A-nya cuma 1, ya 76A. Intinya nanti jumlah keseluruhannya itu adalah sesuai dengan jumlah kromosom yang terdapat pada sel tubuhnya. Yaitu tadi kalau 38AA berarti dia pasangan kan? 38 kali 2 adalah 76.
plus XY. XY itu 1, 2, maka 76 tambah 2 sama dengan 78 buah. Nah, sama juga dengan yang sebelahnya, 76A ditambah XY. 76 ditambah 2. Nah, jadi seperti itu. Nah, sementara jika pada sel kelamin yang ingin kita hitung, nah seperti kita tahu jumlah kromosom pada sel kelamin itu setengah dari jumlah kromosom pada sel tubuh. Jadi jika pada sel tubuh itu 78 buah, maka pada sel kelamin cuma 39 buah. Nah, untuk sel sperma ini berarti jenis kelaminnya adalah jantan. Penulisannya adalah 38A plus X. Dapat dituliskan dalam bentuk persatuannya, jadi tidak ada berpasangan ya pada sel kelaminnya. Jadi 38A, A-nya cuma 1 plus X, atau 38A plus Y, karena tadi pada jantan itu adalah XY ya, jadi bisa dia berpasangan dengan X, bisa juga dengan Y. Kemudian pada sel telur itu adalah 38A plus X. Untuk yang contoh kedua bisa aja langsung dibaca di tabel. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu peranan materi genetik di dalam penentuan sifat. Yang pertama kita bahas dulu jenis-jenis sifat yang diturunkan dari orang tua atau induk kepada keturunannya. Jadi sifat yang dimaksud itu bukan sifat yang berkaitan dengan kelakuan sehari-hari ya, tetapi sifat itu merupakan ciri identik pada anggota tubuh, baik berupa misalnya jenis rambut, warna rambut, itu pada manusia misalnya ya, atau misalnya tinggi pohon itu kalau pada tumbuhan, atau rasa buah, warna bunga, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada dua jenis sifat yang dapat diturunkan, yaitu ada sifat genotip dan ada sifat fenotip. Kalau sifat genotip ini adalah sifat yang tidak dapat diamati langsung. Ini biasanya dinyatakan dalam bentuk huruf atau simbol, misalnya A besar A besar, A besar A kecil, atau A kecil A kecil. Huruf besar ini menunjukkan sifat dominan, atau dengan kata lain adalah sifat yang menang dan mengalahkan sifat yang lainnya. Kemudian jika huruf kecil adalah sifat yang resesif atau sifat yang kalah. Kemudian pada fenotip itu adalah sifat yang tampak dari luar, jadi kita dapat langsung mengamatinya. Contohnya misalnya warna bunga, rasa buah, bentuk mata, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita kenali dulu beberapa istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama adalah parental atau disingkat dengan P besar, itu adalah orang tua atau induk. Yang kedua adalah filial atau F, ini keturunan atau individu hasil persilangan. Nanti keturunan pertama atau anak itu adalah F1. Kemudian kalau cucu itu adalah keturunan kedua, maka itu adalah F2. Kemudian yang ketiga adalah genotip. Ini seperti kita bahas tadi adalah sifat yang tidak nampak dari luar, itu disimbolkan dengan huruf. Kemudian fenotip adalah sifat yang dapat diamati langsung. Gen dominan adalah gen yang mampu menutupi sifat gen lain, atau tadi adalah sifat yang menang. Kemudian gen resesif adalah gen yang mampu ditutupi oleh sifat gen lain yang sealel, atau gen yang kalah. Kemudian intermediate adalah sifat perpaduan antara kedua induk. Alel adalah anggota dari pasangan gen yang mengatur bagian sifat yang sama. Kemudian ada homozigot, itu pasangan gen yang memiliki alel yang sama, misalnya A besar, dan A kecil, A kecil. Kemudian heterozigot adalah pasangan gen yang memiliki alel yang berbeda, misalnya ada A besar, A kecil. Monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda, dan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu persilangan monohibrid, atau di sini hukum 1 Mendel. Mendel melakukan persilangan monohibrid pada tanaman ercis berbatang tinggi T besar dengan tanaman ercis berbatang pendek T kecil. T besar ini bersifat dominan terhadap T kecil dan dihasilkan keturunan berupa tanaman ercis berbatang tinggi dengan genotip T besar T kecil. Kemudian keturunan pertama disilangkan sesamanya dan diperoleh keturunan kedua dengan perbandingan fenotip berbatang tinggi berbanding berbatang pendek itu sama dengan 3:1. Dari persilangan tersebut, Mendel menyimpulkan bahwa pada pembentukan gamet, pasangan-pasangan gen sealel akan saling berpisah. Jadi yang awalnya dia itu genotipnya kan ada dua, ada hurufnya 2, T besar, maka dia akan memisah pada saat pembentukan gametnya. Jadi nanti gametnya itu ada 2, T besar dan T besar. Pada persilangan monohibrid itu bisa terjadi secara dominan penuh maupun secara intermediate. Dominan penuh itu jika sifat keturunannya hanya berasal dari salah satu induk yang dominan. Sementara intermediate itu sifat keturunannya merupakan gabungan dari sifat kedua induknya. Sekarang akan kita bahas yang pertama, yaitu tentang dominan penuh. Di sini contohnya adalah tanaman ercis berbatang tinggi dengan genotip T besar disilangkan dengan tanaman ercis berbatang pendek dengan genotip T kecil, di mana T besar dominan terhadap T kecil. Kita tulis dulu identitas dari persilangannya.
Nama tanaman yang disilangkan yaitu adalah kacang erjis. Fenotipnya atau sifat yang dapat diamati adalah berbatang tinggi. Kita simbolkan dengan genotip T besar T besar. Untuk sifat berbatang pendek itu genotipnya adalah T kecil T kecil. Kemudian pada saat pembentukan gamet itu sesuai dengan hukum 1 Mendel, maka genotip T besar itu gametnya ada 2, yaitu T besar dan T besar. Untuk berbatang pendek atau genotip T kecil itu gametnya juga ada 2, yaitu T kecil dan T kecil. Kemudian kita lanjut ke bagian persilangannya. Pertama-tama kita tulis dulu P-nya atau induknya, yaitu genotipnya langsung ditulis yaitu T besar dengan fenotip berbatang tinggi disilangkan dengan T kecil dengan fenotip berbatang pendek. Selanjutnya kita tuliskan gametnya. Untuk berbatang tinggi itu gametnya ada T besar dan T besar, diambil dari genotipnya ya. Kemudian untuk berbatang pendek itu ada T kecil dan T kecil, kemudian langsung disilangkan dan didapatlah F1 untuk urutan pertama, yaitu dengan genotip T besar T kecil atau berbatang tinggi. Nah, jadi di sini untuk tingginya adalah sudah dengan genotip yang heterozigot, yaitu T besar T kecil. Kenapa dia berbatang tinggi? Karena dominan penuh dan terdapat T besar 1. Jadi T kecilnya terkalahkan. Jadi di sini sifat yang unggul adalah yang T besar. Kemudian F1 tadi kita silangkan lagi dengan sesamanya, yaitu T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Nah, dengan fenotipnya sesama tinggi, kemudian kita tuliskan gametnya. Jadi ingat, gamet diambil dari genotip ya. Karena genotipnya sudah heterozigot, yaitu T besar T kecil, maka gametnya juga ada 2 variasi, yaitu T besar dan T kecil. Demikian juga induk yang satunya. Kemudian untuk mempermudah persilangan, kita masukkan ke dalam bentuk tabel ya. Jadi untuk bagian atas tabel kita isi dengan gamet-gametnya, sama bagian sebelah kiri juga. Kemudian kita silangkan seperti kita menuliskan perkalian. Jadi dari atas dan di samping diambil untuk mengisi tabel-tabelnya, sehingga didapat hasil persilangan atau keturunan yang kedua, yaitu yang pertama T besar, kemudian T besar T kecil, T besar T kecil, dan T kecil T kecil. Jadi ada 4 di sini ya. Selanjutnya kita tuliskan perbandingan genotip dan fenotipnya. Untuk perbandingan genotip kita tuliskan simbolnya langsung dari keturunan kedua, yaitu T besar berbanding T besar T kecil berbanding T kecil, yaitu 1 berbanding 2 berbanding 1. Sementara untuk perbandingan fenotipnya, yaitu langsung sifat yang muncul berbatang tinggi berbanding berbatang pendek, yaitu dengan perbandingan 3 berbanding 1. Karena ini adalah persilangan dominan penuh, sehingga simbol genotip untuk berbatang tinggi ada 2 jenis, yaitu T besar atau homozigot dan T besar T kecil atau heterozigot. Tetapi tetap bila ada T besarnya 1 aja, itu berarti akan muncul sifat yang dominan. Sekarang kita lanjut ke persilangan monohibrid intermediate, yaitu contohnya di sini. Tanaman Mirabilis jalapa berbunga merah dengan genotip M besar disilangkan dengan tanaman Mirabilis jalapa berbunga putih dengan genotip M kecil. Ternyata keturunan pertamanya semuanya berwarna merah muda. Kita tuliskan dulu identitas dari persilangannya. Nama tanamannya, fenotipnya, genotip, dan gamet. Kemudian langsung ke persilangan. Untuk persilangan sama seperti halnya pada dominan penuh tadi. Pertama-tama tuliskan dulu genotip dari induknya, yaitu M besar untuk fenotip merah. Kemudian M kecil untuk fenotipnya putih. Kemudian tuliskan gametnya ya. Karena dia homozigot, maka untuk M besar itu gametnya sesama M besar dan M besar. Kemudian untuk putih itu M kecil dan M kecil, kemudian disilangkan dan didapatlah keturunan pertama, yaitu M besar M kecil dengan fenotip bunganya berwarna merah muda. Kemudian keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya sesuai dengan bagian itu. Nah, kemudian didapatlah gametnya sama seperti menentukan gamet pada persilangan dominan penuh tadi. Dan didapatlah hasil persilangan F2-nya seperti pada tabel, yaitu M besar M kecil, dan M kecil. Selanjutnya kita tuliskan perbandingan genotip dan fenotipnya. Nah, di sini yang agak berbeda dari dominan penuh. Kalau pada perbandingan genotipnya sama-sama ada 3 variasi, sementara pada fenotipnya yang berbeda. Kalau pada dominan penuh itu perbandingan fenotip cuma ada 2 variasi, sementara pada intermediate itu ada 3 variasi. Karena untuk genotip M besar itu fenotipnya adalah berwarna merah,
Sementara untuk M besar M kecil itu fenotipnya adalah merah muda, dan M kecil itu fenotipnya adalah putih. Jadi di situ ada 3 variasi ya, karena merah muda itu merupakan intermediate. Jadi jika genotipnya heterozigot, maka sifat intermediate yang muncul. Berbeda dengan dominan penuh tadi. Kalau dominan penuh misalnya genotipnya heterozigot, maka sifat dominan yang muncul. Selanjutnya, jika kita ingin mencari perbandingan dalam bentuk persen, tinggal kita konversikan perbandingan yang ada ke dalam bentuk persen. Misalnya untuk bunga berwarna merah itu kan ada 1 per jumlah seluruh perbandingan. Jadi jumlah seluruhnya ada 1 tambah 2 tambah 1 yaitu 4. Maka di situ 1 per 4 dikali 100% sama dengan 25%. Kemudian untuk bunga berwarna merah muda itu 2 per 4 kali 100% adalah 50%. Sementara untuk bunga berwarna putih itu 1 per 4 kali 100% adalah 25%. Jadi perbandingannya adalah 25% berbanding 50% berbanding 25%. Untuk persilangan di hibrid, insya Allah akan kita lanjutkan esok. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga dapat dipahami dengan baik, semoga ilmunya berkah dan manfaat. Jangan lupa, untuk tugasnya seperti biasa, linknya terdapat pada deskripsi video ini. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.